Anak-anak yang sangat saya banggakan, berikutnya adalah materi yang ketiga yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu penguatan pendidikan karakter dan budaya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik baru di SMP Negeri 2 Tumpang. Selamat bergabung dengan sekolah tercinta SMP Negeri 2 Tumpang. Anak-anak yang saya cintai, untuk pengenalan peserta didik baru di era pandemi saat ini, pelaksanaan MPLS yaitu dengan cara daring. Kali ini saya, Bu Herdiniwati, yang sering dipanggil dengan sebutan Bu Dini, akan menyampaikan materi yaitu penguatan pendidikan karakter dan budaya sekolah. Anak-anak yang saya cintai, kalian sering mendengar kata karakter. Apa karakter itu? Karakter atau sering disebut dengan watak, yaitu sifat batin yang mempengaruhi ucapan, pikiran, perilaku, budi pekerti, serta tabiat yang dimiliki oleh manusia. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai dua karakter, yaitu karakter positif dan karakter negatif. Anak-anak, dalam membina karakter, terutama karakter siswa kali ini, yaitu ditekankan pada pembangunan moral dan budi pekerti. Mengapa ditekankan pada pendidikan karakter? Karena akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa terjadinya degradasi moral dan etika serta budi pekerti dalam berbicara, berkomunikasi, bertemu, bercanda, ataupun dalam kehidupan apapun sering nampak berkarakter baik dia atau berkarakter kurang baik. Kalian ada di era yang mendapat sebutan bonus demografi. Bonus demografi yaitu usia kalian diperkirakan pada tahun 2045 nanti merupakan generasi emas sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus yang handal, yang bisa membawa Indonesia menuju zaman emas, atau disebut dengan tahun 2045 merupakan tahun generasi emas, di mana kalian diharapkan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan berkarakter bagus. Bagaimana orang yang berkarakter bagus? Nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan, yang harus diperbaiki, yaitu satu, masalah religius, keagamaan. Bagaimana kita menyikapi sebagai manusia yang hidup beragama sesuai agamanya masing-masing, patuh pada aturan agama sehingga tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh agama, sehingga kita mempunyai karakter yang bagus. Yang kedua, bersikap jujur. Kita dituntut untuk mempunyai sifat jujur. Tiga, toleransi. Berikutnya, disiplin. Disiplin ini adalah disiplin skala tempat, skala waktu. Maka kalau orang disiplin itu akan membawa keberhasilannya sendiri. Rata-rata setelah siswa ditempuh di sekolah dengan cara disiplin, setelah menjadi pejabat atau menjadi
pemangku jabatan negara, maka dia merasa bersyukur, untung saya dulu dididik dengan cara disiplin. Oleh karena itu disiplin juga merupakan titik berat untuk memperbaiki karakter yang bagus. Berikutnya kerja keras. Kerja keras kita menantang pada kemalasan. Hindarkan kita dari kemalasan. Kita harus melawan dengan kuat, dengan semangat untuk bekerja keras sehingga kita menghasilkan yang baik. Kreatif, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Demokratis, rasa ingin tahu, terutama yang bersifat positif. Biasanya anak-anak cenderung pada rasa ingin tahu yang bersifat negatif. Begitu ada berita yang negatif, secara membabi buta ingin mengetahui berita apa itu tadi yang negatif, justru dicari. Kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap kita, bagaimana kita mencintai negara kita, negara Republik Indonesia yang diperjuangkan dengan susah payah, dengan peluh, dengan darah sampai titik penghabisan, semata-mata untuk kehidupan kita saat ini, sehingga kita bisa hidup merdeka, bisa menikmati alam kebebasan, bisa menikmati televisi, hiburan, HP, dan sebagainya. Ini semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia yang sudah mengorbankan jiwanya. Kemudian menghargai prestasi. Ada teman yang berprestasi, justru kita sepelekan atau kita ejek, kita cari kesalahannya, kita cari negatifnya. Berarti telah menunjukkan karakter yang kurang bagus. Kalau ada orang senang, kita harus senang. Kalau ada orang susah, kita harus menghibur. Kita harus mengentas dari kesusahan. Bukan kita bersikap kalau ada orang senang kita susah, kalau ada orang susah kita senang. Itu berarti bertentangan. Kemudian bersahabat dan komunikatif. Sering kita lihat di sinetron ada percakapan, ada 3 orang anak, di mana satu anak dikucilkan, dengan bangganya dia menghardik, dengan bangganya dia menjatuhkan, menghina. Itu sebetulnya adalah contoh untuk tidak ditiru. Bukan berarti salah di situ, tapi kita mengambil bahwa hal itu tidak boleh dicontoh. Dalam hati kita, kalau kita melihat seperti itu, langsung pikiran kita, saya nggak akan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bisa bersahabat, berkomunikasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah. Cinta damai. Cinta damai itu perwujudan daripada sikap kita untuk menciptakan kehidupan yang tenang di sekeliling kita, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Kalau ada temannya yang berselisih, kita jadi penengah yang baik. Kemudian dimanapun kita berada, kita menjadi penyambung yang baik. Bukan kita malah menghancurkan, kita mengadu domba. Berikutnya gemar membaca. Orang yang gemar membaca bisa melihat dunia, karena buku adalah jendela dunia. Oleh karena itu pengetahuan kita lebih banyak dengan banyak membaca, maka membaca yang lebih banyak tidak akan merugikan kita. Peduli lingkungan. Ketika kita berjalan, ada keran bocor, ada sampah, ada batu di jalan, ada anak kecil yang sedang menangis, kita biarkan karena itu bukan masalah kita acuh tak acuh, dan itu sering terjadi dan sering kita lihat banyak orang yang acuh tak acuh, kurang peduli lingkungan ataupun peduli sosial. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah
hal yang harus kita pikul, karena itu merupakan kewajiban kita yang harus kita pertanggungjawabkan, ya. Jadi tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, terhadap sekitar, terhadap teman, terhadap orang tua. Etika-etika untuk tidak menyinggung, merendahkan, menyakiti orang lain, itu yang perlu saya sampaikan di sini, karena akhir-akhir ini sudah jadi kebiasaan bahwa seseorang itu menghardik orang lain dengan bangganya, mau menang sendiri dengan alasan saya layak berbahagia, saya berhak bahagia, bangga bila bisa menyakiti orang lain. Tidak ada etika pada orang tua, tidak ada etika pada guru, etika berbicara, etika bersendagurau. Kemudian sikap mengadu domba antara teman yang satu dengan yang lain, ini dengan bangga dilakukan sehingga menyebabkan orang lain menjadi retak, maka di sini termasuk hal yang kita hindari. Demikian juga tawuran antar pelajar yang sering kita lihat, yang menyebabkan kriminal makin tinggi. Kalau kita lihat di kota-kota besar, ditayangkan di televisi dalam acara misalkan 86, itu bisa kita lihat bagaimana karakter-karakter mereka yang ada di tampilan. Malam hari berboncengan 3, tidak pakai helm, kemudian tidak pakai masker. Apa yang ada di pikiran kalian akan menjadi ucapan, apa yang ada di ucapan menjadi perilaku, apa yang jadi perilaku menjadi tindakan, tindakan itu adalah karakter. Sehingga apa yang kalian pikirkan, itulah yang akan menjadi karakter kalian. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini Bu Dini ingin mengajak kalian untuk bersikap yang baik, berkarakter yang baik, agar kehidupan kita menjadi contoh yang baik. Anak-anak yang saya cintai, sekali lagi saya harapkan bahwa kalian karena menjadi generasi penerus, jadilah generasi yang tangguh, yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan menjadi harapan bangsa dan yang diharapkan pada generasi emas. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang budaya sekolah. Budaya sekolah SMP Negeri 2 Tumpang masuk pada jam 7 pagi. Jam 7.45 sudah harus di sekolah. Bagi mereka yang mengendarai sepeda, harus turun dari sepeda. Kemudian helm dilepas, jaket dilepas, bersalaman dengan Bapak Ibu guru piket. Kalau saat pandemi seperti ini tidak perlu dengan berjabat tangan langsung, tapi cukup dengan begini. Kemudian yang kedua, bila bertemu hendaklah kalian bertegur salam, sapa, dan senyum. Ya, orang senyum itu bersedekah, berpahala. Makanya kita tetap tersenyum. Tapi kalau ada orang, kalau nggak ada orang, tidak boleh tersenyum sendiri karena nanti berbahaya. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan religius di SMP Negeri 2 Tumpang. Pada pagi hari, sebelum pelajaran dimulai, siswa tiap kelas harus membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian gerakan literasi, baru dimulai proses belajar mengajar.
Untuk siang hari sebelum jam 7.08 siswa beserta guru melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola yang ada di sekolah. Masih ada lagi pembiasaan dalam acara Hari Raya Idul Adha, ya, yaitu penyembelihan binatang korban. Kemudian ada perayaan Maulud Nabi, pelaksanaan zakat juga. Itu mungkin yang perlu kalian ketahui, kebiasaan atau budaya sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Tumpang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.